Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris M dari NIM 2004-2176 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Sistem Administrasi Negara pertemuan 4. Setiap negara memiliki landasan hukum yang mengatur adanya hubungan internasional, seperti halnya negara Indonesia. Hubungan internasional Indonesia merupakan hubungan yang terjadi antar beberapa negara dalam berbagai aspek demi mencapai kepentingan negara itu sendiri. Hubungan internasional tersebut dapat dinamakan sebagai kebijakan publik yang sifatnya normatif dan positif. Pelaksanaan hubungan internasional Indonesia berdasarkan pada 3 landasan penting, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia selalu berpedoman dengan 3 landasan yang ada. Landasan tersebut ialah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa landasan yang ada di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa macam seperti yang telah saya jelaskan di atas. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai pengertian landasan ideal, pengertian landasan ideal konstitusional, dan pengertian landasan operasional. Landasan ideal adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Namun Indonesia memiliki landasan ideal yang berupa Pancasila, terutama pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghormati antar bangsa di dunia. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional ialah sebuah landasan negara yang berhubungan dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam hubungan internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya di bagian pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan di alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan definisi landasan konstitusional di atas, dapat kita ketahui bahwa landasan ini berupa UUD 1945. Landasan tersebut sebenarnya tidak hanya terletak di bagian pembukaannya saja, melainkan juga terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 13 dan pasal 11. Adapun bunyi pasal 13 dalam batang tubuh UUD 1945 ialah Presiden berwenang dalam mengangkat konsul dan duta. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta. Presiden juga memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal penerimaan penempatan duta dari negara lain. Kemudian ada pula bunyi pasal 11 dalam batang UUD 1945, yaitu Presiden menyatakan perjanjian dengan negara lain, perang, dan membuat perdamaian atas persetujuan DPR. Pembuatan perjanjian internasional lain yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR mengakibatkan dampak yang luas bagi kehidupan rakyat, baik dalam membentuk undang-undang, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara, maupun mengadakan adanya perubahan. Undang-undang mengatur ketentuan perjanjian internasional yang lebih lanjut. Landasan operasional. Setelah menjelaskan tentang pengertian landasan ideal dan pengertian landasan konstitusional di atas, selanjutnya saya akan membahas tentang definisi landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dalam hubungan internasional Indonesia terdapat 4 komponen landasan operasional yang meliputi: yang pertama, undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Yang kedua, ketetapan MPR mengenai GBHN yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. 4 Tahun 1999 tentang GBHN, negara Indonesia melakukan hubungan luar negeri untuk mewujudkan politik yang bebas, aktif, berdaulat, dan bermartabat dalam menyongsong perkembangan global dan mencapai kepentingan nasional. Kebijakan Menteri Luar Negeri.
Kebijakan presiden dimulai dengan hubungan internasional ditandai dengan adanya pembukaan utusan yang sifatnya bilateral. Orang yang melakukan hubungan internasional dinamakan subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional adalah badan atau lembaga atau orang yang mampu melaksanakan tindakan dan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan hukum internasional dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Berdasarkan pengertian landasan operasional, dapat kita ketahui bahwa hubungan internasional ini dilakukan oleh subjek hukum internasional maupun subjek non-negaranya. Pada dasarnya, negara Indonesia memiliki kebijakan hubungan internasional yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Landasan kebijakan lain, landasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan. Satu, peraturan perundang-undangan dapat dikatakan hampir seluruh aspek dalam administrasi negara diatur dengan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan. Hal ini dimaksud untuk yang pertama, adanya kepastian hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, baik dari aparatur maupun dari pihak lain. Yang ketiga, melindungi aparatur dari tindakan masyarakat dan melawan hukum. Yang ke poin 2, kebijakan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam pidato-pidato kenegaraan presiden, program kabinet dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang materi pertemuan 4. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.